Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Ahmad Parsis Marbawi, dengan NIM 2121186. Di sini kita akan membahas tentang materi Al-Qawaidul Khamsah. Sebelum kita masuk materi yang lebih mendalam lagi Al-Qawaidul Khamsah, kita harus terlebih dahulu tahu itu apa Al-Qawaidul Khamsah. Jadi Al-Qawaid yang mana artinya itu kaedah-kaedah ataupun landasan-landasan, dan khamsah itu artinya adalah 5. Kalau bahasa Arab khamsatun 5. Jadi Al-Qawaidul Khamsah, kaedah-kaedah ataupun 5 prinsip ataupun 5 landasan ataupun 5 hukum-hukum Islam yang dianggap sebagai pondasi dalam memahami hukum Islam. Jadi ada apa-apa saja sih yang Al-Qawaidul Khamsah itu? Yang pertama, al-umuru bimaqasidiha. Setiap perbuatan itu tergantung dengan niat. Setiap perbuatan kita ataupun yang sebelum kita melakukan suatu hal, pasti itu tergantung dengan niat. Karena apa? Karena niat adalah menentukan sah atau tidak sahnya suatu perbuatan tersebut. Contohnya, wudu. Sebelum kita melakukan wudu membasuh muka, pasti kita melakukan suatu niat. Disinilah niat itu perlu ataupun kunci pertama seseorang untuk melakukan perbuatan ataupun perintah agar menentu perbuatan itu sah atau tidak sahnya. Maka al-umuru bimaqasidiha ini perlu. Mengapa dia terletak di pertama? Karena dia perlu niat seseorang itu perlu menentukan sah atau tidak sahnya suatu perbuatan tersebut. Dan masih banyak lagi contohnya. Bukan wudhu saja, bersedekah pun bisa. Karena niat kita apa? Bersedekah. Apakah mencari sensasi, mencari nama, atau karena Allah Ta'ala, karena lillahi ta'ala kita bersedekah. Maka itu perlu, niat itu perlu terletak di awal. Terus yang Al-Qawaidul Khamsah yang kedua ialah al-yakinu la yuzalu bisyak. Yang mana al-yakinu la yuzalu bisyak ini, keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Sebab apa? Sebab keyakinan itu sudah yakin dalam hati seseorang. Karena apa? Ragu itu datang setelah keyakinan. Contohnya, saya sudah berwudu, tapi saya ini tiba keraguan dalam hati saya. Apakah saya sudah buang angin apa belum tadi ya? Apakah saya sudah melakukan megang najis belum tadi ya? Apa ketidur apa ya tadi? Jadi dia ragu. Apa dia ketika dia mengingat terjadi dalam dirinya hal tersebut, tapi dia yakin dia tidak melakukan yang membatalkan uduk tersebut, maka uduknya tidak batal dan dia tetap suci. Itulah yang dinamakan al-yakinu la yuzallu bisa. Keyakinan itu tidak bisa diragukan, tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Sebab apa? Sebab yakin itu adalah yang sudah tertanam dalam hati seseorang. Dan contohnya lagi apa? Dalam solat contohnya solat Isya, dia ragu apakah rakaat yang ketiga ataupun yang kedua. Dalam hadis arba'in, hadis yang ke-5, dakma yuribuka ila ma la yuribuka. Hilangkan apa yang meragukanmu dan kerjakan apa yang tidak meragukanmu. Ketika dia yakin, saya rakaat ketiga, dia yakin dalam dirinya, maka kerjakan. Ketika dia ragu, maka dia dalam sholat tadi, maka dia harus melakukan apa? Sujud sahwi. Sujud ketika seseorang melakukan
ataupun meninggalkan rukun ataupun syarat sholat dan ataupun hal-hal yang bersangkutan yang lainnya. Terus al-qawaidul yang ketiga apa? Al-musaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan itu menuntut kemudahan. Kesulitan itu akan datang kesulitan itu akan hilang ataupun menuntut kemudahan. Contohnya kayak gini. Kesulitan menuntut kemudahan. Contohnya banyak sekali contoh kesulitan itu menuntut kemudahan. Agama Islam ini tidak memeratkan seorang muslim, melainkan meringankan seorang muslim. Contohnya ketika kita mau berwudu. Ketika kita mau berwudu nih, tidak ada air, tidak ada sedikit pun air. Kalaupun ada air jauh dari sini, 10 jam dari titik orang yang mau berwudu ke tempat air tersebut. Maka apa? Sulit kan untuk mendapatkan air? Maka dipermudahkan dalam agama Islam. Maka diperbolehkan bertayamum dengan cara debu yang suci lagi mensucikan. Itulah yang dinamakan kesulitan itu menuntut kemudahan. Dan masih banyak lagi contoh kesulitan itu menuntut kemudahan. Contoh yang kedua apa? Contoh yang kedua ketika kita dalam perjalanan jauh. Contohnya mau ke Kalimantan dalam melakukan Kalimantan kan melakukan 3 hari 3 malam misalnya. Terus mau sholat zuhur asar dan tidak bisa berhenti supirnya. Maka kita bisa singkatkan sholat kita. Sholat zuhur digabungkan dengan sholat asar. Begitu indahnya agama Islam. Itulah yang dinamakan kesulitan itu menuntut kemudahan. Terus yang kedua, yang keempat, al-qawaidul khamsah yang keempat apa? Ad-dararu yazilu. Bahaya itu harus dicegah. Apa sih yang dimaksud dengan bahaya itu harus dicegah? Baik itu kemudaratan baik itu bagi dirinya maupun orang lain itu harus dihilangkan. Contohnya mudrat, dia melakukan kemudaratan berimpak kepada diri seseorang. Contohnya gini, ada seorang tentara yang ditugaskan oleh pemimpinnya dinas ke Papua. Itu kan kalau dalam Islam hukumnya boleh dia meninggalkan anak istri. Tetapi di sini dia melakukan sudah nafkah batinnya sudah tidak dipenuhi, sudah dibolehkan oleh agama Islam karena dia bertugas, tetapi dia melakukan nafkah zohir. Dia tidak memberi nafkah kepada anak istrinya. Sudah nafkah batin kena, nafkah zohir kena, maka itu menimbulkan kemudaratan bagi anak istrinya. Maka seorang istri boleh meminta ke pihak yang berwenang untuk minta cerai ataupun meminta apa yang perlu dilakukan karena suaminya ini baik itu dari segi nafkah batin atau zahir tidak dilakukan atau tidak dilakukan oleh suaminya tersebut. Maka itulah yang dinamakan ad-dararu yazilu. Bahaya itu harus dicegah, baik itu bagi dirinya maupun bagi orang lain. Terus yang terakhir apa? Al-qawaidul khamsah yang terakhir itu al-addatu mahkamah. Kebiasaan itu dijadikan sebagai hukum. Karena apa kebiasaan itu dijadikan hukum? Karena yang pertama, kebiasaan itu diterima oleh masyarakat. Yang kedua, kebiasaan itu berulang-ulang dirasakan sebagai suatu memang seharusnya. Terus yang ketiga itu kebiasaannya itu menyimpang, dirinya tersebut
dianggap pelanggaran hukum. Contohnya gini, ada seorang ketika seorang perempuan terjadi haid itu kan selama 15 hari. Ketika sudah 15 hari dia masih melakukan haid, itu bukan termasuk haid lagi, melainkan darah penyakit. Nah, dengan al-adatul mahkamah, kebiasaan itu dapat dijadikan hukum ketika hal tersebut terjadi lagi di kemudian untuk kedepannya, maka itu dia mendapatkan suatu dispensasi. Maka yang lebih dari 15 hari itu dia uh, diwajibkan lagi untuk melakukan sholat puasa, dan dia yang meninggalkan, dan ketika dia meninggalkan puasa maka dia mengkodokannya. Contohnya yang kedua apa? Diperbolehkan transaksi anak seorang anak kecil membeli dengan uang, dengan syarat anak kecil tersebut sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang kecil, tahu itu baik atau buruknya. Jadi al-adatul mahkamah ini adalah diambil dari realitas sosial kemasyarakatan, bahwa semua cara hidup eh, dan kehidupan seseorang tersebut dibentuk oleh nilai-nilai yang mana yang diyakini sebagai norma yang sudah berjalan ataupun sudah berjalan sejak lama, ataupun sehingga mereka memiliki pola hidup dan kehidupan sendiri, sehingga secara khusus mereka itu berdasarkan ataupun berlandaskan dengan dasar-dasar nilai-nilai yang sudah di uh, di dihayati oleh bersama ataupun sudah ditentukan oleh syariat Islam. Mungkin sekian materi kita pada siang hari ini, yang mana materi kita Al-Qawaidul Khamsah. Jika ada salah ataupun perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.